ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau luar biasa di malam yang indah ini Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami serta berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Shalom Ministry. Dan saya tidak bisa memprediksi sampai kapan kita ibadah online seperti ini. Apakah sampai di penghujung akhir tahun 2020 atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang amat penting, setiap saudara dan saya itu harus tetap bertumbuh secara mandiri. Sedangkan ibadah online ini adalah ibadah yang memotivasi supaya saudara melakukan ibadah secara mandiri di rumah, saudara bisa bertumbuh sendiri di rumah, saudara bisa kuat sendiri di rumah, saudara akan memiliki sesuatu yang terbaik yang diberikan Tuhan di dalam rumah tangga saudara masing-masing. Hari ini saya ingin sampaikan adalah tentang hidup berbuah. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kalau kita berbicara tentang berbuah atau hidup berbuah, maka setiap buah itu tidak bisa dimakan sendiri oleh buah itu sendiri. Tetapi hidup berbuah atau engkau akan berbuah akan dinikmati oleh orang lain. Saudara tidak akan pernah melihat ya, jeruk makan jeruk, nggak bisa. Tentu setiap jeruk akan dimakan oleh manusia.
ataupun orang-orang yang suka akan jeruk. Tidak akan pernah saudara buah makan buah, tetapi buah itu pasti dimakan oleh orang lain. Jadi oleh sebab itu hari ini saudara, saya ingin saudara dan saya merasakan atau bisa mengalami hidup berbuah itu bagaimana. Apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang mendasari saudara bisa hidup berbuah. Karena kalau orang tidak bisa hidup berbuah, saudara, dia akan menjadi kering. Orang yang tidak akan berbuah adalah orang yang akan menjadi layu hidupnya. Orang yang tidak memiliki potensi diri, orang yang akan lemah. Oleh sebab itu hari ini dalam kondisi saat ini saya mengingatkan saudara, mari kita bersama-sama hidup berbuah dalam kondisi keadaan apapun juga hidup saudara harus berbuah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berbuah saudara dalam keadaan seperti ini? Yang pertama adalah ayat yang ke-6 tadi, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Perhatikan kata menerima Kristus. Yang pertama kalau saudara ingin hidup berbuah adalah saudara harus melekat dengan Kristus Yesus. Dia adalah pokok anggur dan saudara adalah carang-carangnya. Kita tidak akan pernah bisa berbuah, kita tidak akan bisa lebat buahnya kalau kita tidak nempel pada pokok anggur, pada Tuhan Yesus. Itu yang akan membuat saudara berbuah banyak. Kalau orang tidak berbuah, saudara, maka carang-carang tersebut akan dipotong. Carang-carang tersebut akan disingkirkan. Oleh sebab itu hari ini saudara harus melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Suatu hari saudara, ada beberapa kawan saya yang setiap hari dulu selalu rutin untuk sharing firman Tuhan kepada saya. Dan terus terang pengalaman hidupnya saudara pada saat mula-mula dia belajar firman Tuhan, saudara datang ke rumah bahkan tidur di rumah, dia senantiasa hidup dalam kesungguhan. Artinya kesungguhan dia diajarkan untuk melekat dengan Tuhan. Saudara, mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ajarkan dia saudara untuk firman Tuhan. Saya ajarkan dia untuk menyampaikan pujian. Saya ajarkan dia untuk berdoa saudara. Dan apa hasilnya saudara? Ya, akhirnya saudara di dalam keluguannya, di dalam keadaan kelemahannya, tetapi dia bisa menerima Kristus. Setiap orang yang mau menerima Kristus, maka dia harus dipimpin oleh Kristus. Ya, orang yang dipilih, orang yang mau sementara menerima Kristus adalah orang yang harus mau dipimpin oleh Roh Allah supaya dia bertindak tetap melekat kepada Tuhan. Dan singkatnya cerita saudara, suatu hari ketika kita ajarkan dia menyanyikan satu lagu saudara. Dan suatu saat saudara ketika menyanyikan lagu, kita tuh kan ada kode. Kalau lagu awal kita akan kasih kode 1, kalau refrennya kita akan kode 2 saudara. Nah itu kita ajar. Suatu saat dia saudara belajar untuk memimpin pujian pada komunitas yang kecil. Pada saat itu kita belajar firman Tuhan di rumah pada saat itu. Dan pada saat dia menyanyikan lagu saudara, begitu refrennya saudara selesai ya, kan harus kembali kepada lagu yang pertama. Artinya harus kita kasih kode pemain musik untuk begini. Tetapi dia menyatakan pada saat itu dia bilang naik ke atas. Nah pada saat itu semua teman-teman yang saudara yang kumpulan belajar Alkitab ketawa semua. Dia tidak pakai kode, tapi dia menginstruksikan bahwa nyanyi itu harus ke atas kembali saudara. Artinya lagu yang utama. Saya pada saat itu kita benar-benar lucu dan ketawa luar biasa. Tapi tahukah saudara, setelah 5 atau sampai 10 tahun kemudian, betapa kagumnya saya ketika ternyata dia sudah melayani di salah satu gereja. Dan ternyata dia hidup melayani di salah satu gereja, bukan hanya dia bisa berdoa, ternyata dia menjadi worship leader sebuah gereja, saudara. Dan gereja yang ada di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Saya benar-benar kagum, saudara. Kalau
orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang mau menerima Kristus Yesus, maka hidupnya akan berbuah, maka hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa saudara menganggap remeh, orang lain bisa mengecilkan engkau, tapi kalau engkau melekat kepada Tuhan, maka hidupmu pasti berbuah. Orang yang berbuah adalah orang yang mau menerima Kristus dan mau dipimpin oleh Kristus, sehingga setiap perkataannya, setiap pikirannya, setiap pandangannya, setiap keinginan hatinya itu senantiasa mau diatur oleh Roh Tuhan. Jadi ketika dia bergerak, dia bertindak, dia akan mau diatur oleh Tuhan. Setiap pribadinya akan kelihatan, orang lihat, wah beda ya. Orang akan lihat, wow, dulu dia begini, tapi sekarang begini. Orang mengatakan itu karena di dalam hidupnya ada Kristus. Orang yang menerima Kristus adalah orang yang senantiasa hidup berbuah. Saudara, Galatia 2 ayat 20. Karena hidup bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itu saudara, kalau kita senantiasa mau dipimpin oleh Tuhan, kita menerima Kristus Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang paling bahagia. Orang-orang yang dimiliki Kristus artinya orang yang mau dipimpin oleh Kristus. Suatu hari saudara, ketika masa sekitar SMP atau SMA pada saat dulu, saya salah satu orang yang juga diikut sertakan dalam sekitar saya SMA atau SMP pada masa 10-20 tahun yang lewat, itu selalu di sekolah itu ada namanya perlombaan baris berbaris. Nah, pada saat perlombaan baris berbaris itu selalu dipimpin oleh komandan barisan. Dan dia akan selalu berkata, kiri, kiri, kiri. Atau dia bilang kanan, kanan. Berarti ketika dia bilang kiri, kiri. Atau kanan, kanan. Berarti kaki itu harus sama. Saudara, kalau kita mendengarkan instruksi dia kanan, berarti tangan kita, kaki kita itu harus seragam, saudara. Nah, itu sehingga baris berbaris itu akan kelihatan cantik, akan menarik sekali dilihat orang. Nah, karena mau dipimpin oleh komandan barisan itu. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita mau mendengar apa instruksi dari firman Tuhan, maka hidup kita akan tertib. Kita akan senantiasa melangkah dengan benar, kita akan berjalan dengan benar, kita akan berpikir dengan benar. Apa yang kita lakukan semata-mata ada standarnya, yaitu firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai komandan dalam hidup kita, itulah yang akan menuntun hidup kita menjadi berbuah. Saudara, oleh sebab itu, kalau saudara ingin hidup berbuah, yang pertama mau menerima Kristus. Yang kedua, saudara, adalah ayat yang ke-7, saya bacakan demikian. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang kedua, saudara, untuk bisa berbuah di dalam Tuhan, maka engkau haruslah berakar di dalam Dia, saudara. Nah, saya ingat, saudara, cerita dari salah satu teman yang saya pernah dia dengar khotbahnya adalah menyangkut masalah buah kurma. Buah kurma itu saudara ditanam ya. Buah kurma itu ditanam, digali tanah, kemudian dimasukkan bibit kurma itu di padang yang artinya dalam suasana padang yang agak cukup panas suhunya kurma itu, lalu diletakkan batu yang besar. Sehingga ketika bibit kurma itu saudara akan bertumbuh ya, ternyata karena ditindih oleh batu yang besar, maka bibit kurma itu akan mencari akarnya masuk ke dalam, mencari sumber air yang ada di dalam. Sehingga ketika sumber air yang di dalam sudah ditemukannya, maka kurma itu akan naik ke atas bertumbuh dan bisa menggeser batu yang ada menghalanginya. Hari ini pun saudara, kalau saudara berakar di dalam Tuhan, maka batu persoalan apapun juga dalam hidup saudara, masalah apapun juga yang saudara hadapi, itu bisa saudara lewati ketika saudara hidup, saudara berakar kepada Tuhan. Ketika saudara berakar kepada Tuhan, maka saudara akan berbuah. Saudara, orang yang berbuah adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berakar adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan.
Saudara, suatu hari ketika saya melihat, saya pernah beberapa kalau liburan, saudara, saya sering sama keluarga itu jalan. Kalau enggak Jakarta, Surabaya atau Jogja. Kalau di Jakarta saya sering sekali, saudara, singgah, saudara, di salah satunya di pusat perbelanjaan Mangga 2 atau apa, saudara, itu. Dan tahukah saudara, ketika kita sedang berjalan di pusat perbelanjaan itu, selalu ditawarkan oleh para pelayan-pelayan toko yang berada, mampir Ci, mari kok ada barang baru, mari ada ini. Dia selalu tawarkan aktif, saudara. Nah, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita juga aktif. Kita tidak bisa pasif. Kalau mengandalkan Tuhan adalah orang yang berakar kepada Tuhan, ya, seperti buah kurma tadi, dia mencari sumber air dan menggeser batu yang besar, maka saudara harus aktif. Mencari sumber yang benar dalam hidup saudara. Siapa itu? Kristus. Kalau saudara-saudara aktif melakukan di dalam doa, dalam pujian penyembahan, di dalam mengikuti ibadah online, saudara berdoa secara mandiri, mengikuti perjamuan kudus, saudara aktif, itu akan membuat saudara berakar, saudara akan kuat, saudara akan berbuah di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berakar, yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan subur, dia akan berbuah, dia akan senantiasa memiliki potensi diri yang mengembangkan dirinya menjadi orang yang memiliki nilai plus, yang senantiasa tidak akan pernah goyah, selalu mencari solusi, selalu menang, karena dia senantiasa berantusias, saudara, untuk senantiasa berakar di dalam Kristus. Kalau ibadah, ya, kalau kita ibadah, orang yang mengandalkan ibadah pun itu selalu, saudara, ya, setelah akhir ibadah selalu adalah makan-makan. Nah, saya sering lihat ada salah seorang lah, bukan sering, salah orang, ketika dia makan, begitu antusiasnya dia makan rica-rica, begitu antusiasnya dia makan dia begitu antusiasnya. Nah, tetapi hidupnya dia berkatakan, aku mengandalkan Tuhan, enggak apa-apa, dalam nama Tuhan Yesus makanan, enggak bisa, saudara. Kita itu harus aktif di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu artinya, saudara, standar kita firman Tuhan. Kalau misalnya kita ini memiliki darah tinggi, kalau kita memiliki diabetes, maka kita diberikan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Sehingga apa? Setiap ketika sampai ibadah, kita harus tahu pola makan kita. Nggak bisa, aku mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Hari ini kalau saudara mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, lakukan, yaitu berakar di dalam Kristus. Standar hidup kita adalah Kristus. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan pasti hidupnya berhasil. Orang yang menaruh harapannya kepada Yesus pasti tidak pernah dikecewakan. Hari ini kalau saudara mengalami kondisi apapun saat ini, percayalah, andalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam kondisi keuanganmu, dalam kondisi pendidikanmu, dalam kondisi apapun juga yang sedang kau lakukan, andalkan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang baik dan ajaib buat hidupmu. Yang ketiga, bagaimana supaya kita, saudara, hidup berbuah, adalah saya bacakan ayat yang ke-7 kembali, saudara. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan kata, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Orang, saudara, yang ketiga, untuk bisa bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, dia harus bertambah teguh dalam iman.
Kata teguh itu, saudara, adalah memiliki potensi diri tidak tergoyahkan. Dan saat ini kalau saudara ingin tidak digoyahkan, hidupmu tetap berbuah, maka kuncinya adalah firman Tuhan. Engkau beriman hanya kepada firman Tuhan, karena firman itulah yang akan menguatkan engkau berdiri teguh, engkau kuat, engkau menang. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara ingin berbuah, yang ketiga harus berbuat teguh di dalam iman. Iman kepada Kristus Yesus. Suatu hari saudara, ketika saya bersama teman-teman, saudara, ya, suatu saat mereka kumpul di kantor saya. Dan tahukah saudara, pada saat itu, saya pada saat itu masih sebagai konsultan hukum, saya ada jubah saudara, namanya jubah pengacara. Pada saat itu, dan pada saat itu jubah pengacara, mereka lalu memasang saudara jubah pengacara itu. Lalu mereka teman-teman saya itu saudara, yang pemuritan saya itu, mereka adalah masih mahasiswa magang di kantor saya, tapi mereka juga dibimbing secara firman Tuhan. Dan tahukah apa yang mereka katakan saudara pada saat itu? Suatu saat saya pasti pakai jubah seperti om begini katanya. Saudara, beberapa tahun kemudian, tahukah apa yang terjadi? Ada yang pakai jubah saya itu menjadi jaksa, ada yang jadi jubah itu saudara menjadi pengacara, dan saya sendiri saudara dari pengacara menjadi hakim juga pakai jubah itu. Itu karena iman saudara. Oleh sebab itu kalau saudara Tuhan berfirman, saudara mengandalkan Tuhan, perkatakanlah perkataan-perkataan yang beriman. Jangan melemahkan. Kalau saudara lemah, maka surutlah saudara hati saudara. Saudara akan menjadi goyah. Tapi kalau saudara berdiri teguh, saudara mengatakan aku bisa, aku menang, aku kuat, aku diberkati, aku pulih, aku sembuh. Maka itu akan mentransfer perkataan-perkataan yang baik itu. Karena firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara itu sudah berbuah, dia berakar. Maka saudara akan menjadi teguh di dalam Tuhan. Kebanyakan orang yang ada di dunia, saudara, saya kemarin tuh ada beli roti, saudara, dan pada saat beli roti, sore saya waktu itu, dan saya bayar uang membeli roti itu, tahukah saudara, tiba-tiba orang itu begitu gembiranya saya membeli roti mereka. Setelah saya mau balik, saya sempat melirik orang yang begitu gembira saya beli roti. Dan uang yang saya berikan, membeli roti tersebut, langsung dia sampaikan ke kue-kue yang lain. Laris. Saya baru menemukan, oh rupanya saya ini sebagai pembeli yang pertama. Sehingga dia beriman, laris. Itu cara dunia, saudara. Artinya mereka juga berkeinginan berhasil dengan cara dunia. Mereka siapa pembeli pertama, mereka langsung kibaskan uang yang pertama kepada dagangannya. Laris. Hari ini saudara, itu cara dunia. Tapi cara kita adalah cara Kristus. Kita bertambah teguh di dalam Tuhan, kita beriman, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang prospektif, yang kuat. Ketika saudara buka toko saudara, langsung urapi, berkati hari ini Tuhan. Kalau saudara ingin membuka usaha, aku percaya usahaku maju dan berkembang. Kalau saudara ingin melamar pekerjaan, saudara ketumpang tangan dalam mana, aku percaya ini akan menjadi berkat. Itu langkah. Nah, hari ini apapun keadaan saudara, jangan lemah. Tetap teguh di dalam Tuhan, maka saudara akan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. 3 hal saudara, bagaimana supaya saudara hidup bertumbuh. Yang pertama adalah saudara harus senantiasa menerima Kristus. Yang kedua berakar di dalam Dia. Dan yang ketiga adalah saudara bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Biarlah firman ini memberikan kekuatan, kemenangan supaya dalam kondisi saat ini saudara tetap hidup bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana supaya hidup saudara berbuah. Dan hari ini saya akan berdoa buat saudara yang menyaksikan siaran ini. Saya percaya hidup saudara adalah hidup yang berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setiap
jemaat, setiap siapapun yang melihat siaran ibadah online Shalom Ministry malam hari ini adalah jadikan hidup mereka hidup yang berbuah. Mereka tetap kuat, mereka tetap melekat kepada Tuhan. Apapun masalah mereka, Tuhan topang mereka, Tuhan tolong mereka senantiasa supaya mereka tetap berdiri teguh, iman kuat, mereka berakar di dalam Tuhan. Mereka senantiasa mau menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berkati setiap tingkat kerohanian mereka tetap maju, tidak goyah, tidak lemah. Biarlah mereka senantiasa diurapi, dipakai oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati, pendidikan mereka senantiasa diberkati, bahkan rumah tangga mereka sekalipun diberkati. Aku menolak roh perceraian, aku menolak roh kebangkrutan, aku menolak roh kegagalan, aku menolak roh putus asa. Setiap jemaatmu diurapi, diberkati oleh Tuhan. Bahkan saat ini ketika engkau sakit, aku berdoa oleh kuasa darah, oleh kuasa bilur darah Yesus, itu memulihkan, menyembuhkan engkau. Tutup bungkus semua jemaatmu dengan kuasa darahmu yang sempurna, mereka aman dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati kota kami, berkati para pemimpin kami, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati setiap gerejamu, berkati hidup kami untuk senantiasa berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah hidupmu senantiasa berbuah di dalam Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini akan melekat dan terus melekat dalam hidup saudara hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara dan saya didapatkannya setia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat Tuhan.